Kasihan gue lagi kumpul. Nah, jadi buat timeline-nya ada penyesuaian lagi. Nanti GSM ini dimulai dari minggu ini sampai minggu kedua bulan Maret. Nanti BPH itu mulai nentuin tema sama diskusi juga sama kalian. Temanya itu kayak gimana. Terus pandangan kalian juga atau masukan soal temanya kayak gimana. Dilihat dari nilai-nilai yang dibawain di IC tahun ini. Terus juga nanti habis udah ada tema, GSM-nya, temanya itu bakal diserahin ke Medpro buat tentuin GSM. Nanti kurang lebih BPH sama Medpro sih, nanti banyak diskusi. Terus juga kalian di minggu ini juga udah mulai nyusun RAB kan masing-masing divisi. Kalian nentuin kira-kira apa yang kalian butuhin selama acara ini berlangsung gitu. Sama selama masa kepanitiaan berlangsung lah. Terus juga buat anak-anak Bionic sama Icon nih, kalian udah bisa mulai riset kira-kira yang visible buat Bionic sama Icon tuh kayak gimana. Terus juga kalian udah bisa benchmark sih. Kemarin Aji ini dari Icon udah mau benchmark ke Elite ya, Ji, soal virtual tour di hari Minggu besok. Jadi kalian Bionic sama Icon udah mulai bisa benchmark sama riset aja sih, nentuin mana yang visible atau enggak buat dibawain di set tahun ini. Terus dari situ selama 3 minggu ya jalannya. Habis itu nanti di minggu ketiga bulan Maret kita bakal nyusun sama ngajuin proposal ke departemen. Nah ini anggapannya juga aku diresmiin di minggu pertama bulan Maret, awal Maret pokoknya guys. Jadi nanti di situ bakal diresmiin di SUSI. Nanti dari situ kita udah resmi ya sebagai kabinet IC. Nanti di bulan Maret minggu ketiga kalian udah nentuin proposal. Terus dari situ sambil nunggu sambil nunggu approval dari departemen, nanti kita juga bakal ngebahas soal konsep gimana oprek staff. Soalnya juga kan staff soalnya anak 21-nya kan anggapannya belum ada pengetahuan atau belum tahu IC banget nih. Soalnya emang sarana buat ngetahuin IC itu dari salah satu rangkaian acara manage ya guys. Apalagi manage-nya belum mulai, jadi PR banget nih buat kita ngenalin IC ke anak 21-nya. Nanti gitu bakal dibahas di meet terpisah sih, gimana kita nge-approach anak-anak 21-nya buat join IC. Kayak gitu. Terus nanti di minggu pertama bulan April, itu kenapa dimerahin? Soalnya minggu ke-8, jadi ETS ya guys. Jadi itu kita nggak bakal ada kegiatan apa-apa di IC. Jadi makanya 1 minggu itu di blok. Terus nanti di minggu kedua bulan April kita mulai pengisuan IC. Nah anggapannya kan GSM udah ada, terus juga anak-anak publi udah siap buat pengisuan IC. Pengisuan IC itu kita kayak kenalin kabinet IC tahun ini. Dan itu juga bersamaan sama oprek buat staff buat anak-anak 21. Dari situ jalannya 2 minggu, nanti di minggu keempat bulan April, tanggal 18-an, itu kita udah mulai welpar buat anak-anak 21, terus dilanjut sama pencerdasan setiap divisi. Nah, pencerdasan ini kayak kalian sebelumnya, jadi kalian ngasih tahu apa aja yang kira-kira bakal dikerjain selama masa kepengurusan IC ke anak-anak 21, terus juga yang diperluin aja kalian dari setiap divisi, kira-kira apa yang harus disampaikan dan apa yang harus dikerjain gitu. Terus nanti di bulan ini kita libur juga kan 1 minggu Lebaran, jadi nggak ada kegiatan IC. Terus buat di minggu selanjutnya ada perencanaan teknis acara sama mulai anak-anak Icon, Bionics, terus PR itu mulai approach partner. Di situ approach partner dikasih
berapa lama itu? 2 bulan ya? 3 bulan? Pokoknya sampai Juli akhir, guys. 2,5 bulan. 2,5 bulan. Dari situ mulai approach partner, terus juga anak-anak PR udah mulai nentuin open registrasi volunteer roadshow. Nah, dari situ nanti langsung pencerdasan. Terus di bulan Juni kita bakal ngisuin keseluruhan acara IC. Kan yang tadi pengisuan itu cuman pengisuan kayak ngasih tahu nih kabinet tahun ini itu siapa. Nanti foto-foto kalian bakal dipampang ya di sosmed IC. Nanti juga bakal diskusi lagi sama anak-anak publik gimana. Terus juga di pengisuan acara ini kita kayak ngasih tahu ada acara apa aja sih di IC kayak gitu. Terus bakal ada apa aja yang dibawain di IC tahun ini. Terus dari BPH itu nentuin timeline buat open regis Campus Ambassador itu di bulan Juni. Tapi nanti masih fleksibel sih, bisa diskusin lagi sama anak-anak publik kira-kira visible-nya kapan berarti adain. Terus nanti dari open registrasi langsung pencerdasan Campus Ambassador, kayak ngasih tahu aja ke mereka kira-kira apa yang bakal dilakuin selama jadi Campus Ambassador. Terus nanti di bulan Juni akhir minggu terakhir bulan Juni itu bakal ada open registrasi AS Class, terus open registrasi Bionix. Terus juga udah mulai nyebarin undangan sama proposal ke sekolah ya buat anak-anak PR buat roadshow, persiapan roadshow. Nah, kenapa di bulan Juli? Soalnya pertimbangannya itu karena sekolah-sekolah SMA itu baru mulai tahun ajaran baru itu di bulan Juli. Di bulan Juli minggu ke-2. Oh, nggak salah, kalau lihat di Google ya. Jadi makanya kenapa diadainnya di bulan Juli buat roadshow. Biar gampang aja nge-approach mereka-nya. Soalnya kan udah mulai masuk juga. Terus nanti ada upgrading staff. Upgrading staff ini di tengah-tengah roadshow ya. Di tengah-tengah roadshow nanti kita bakal jaras juga ke anak-anak 21 sama 20. Sama Adi Sakta, sorry. Buat upgrading kira-kira topik yang bakal dibawain itu apa. Gitu guys. Terus nanti, coba lihat ke atas Fir. Bulan apa ini? Bulan Juli ya. Di bulan Juli, pertengahan bulan Juli itu udah mulai pendaftaran Icon Academy. Coba di ke bawah lagi. Pendaftaran Icon Academy, terus juga nanti kenapa diadain duluan, karena emang Icon Academy kan niatnya pesertanya itu disalurin ke acara Bionix kan. Jadi aku harap dari Bionix sama Icon udah mulai bikin nih grup koordinasi soal apa namanya topik yang dibawain. Soalnya kan asumsinya nih si partnernya bakal sama kan sama apa namanya Bionix sama Icon. Soalnya emang topik yang dibawain sama, jadi apa ya? Jadi mudah-mudahan bisa dapat partner yang sama gitu. Jadi ngisi materi, ngisi akademi juga, sama jadi juri juga. Itu jadi PR juga sih. Nanti kita diskusi lagi. Terus pelaksanaan Icon Akademinya coba geser ke kanan. Nah, ke atas lagi. Di bulan September. Nah, di bulan September itu udah mulai pelaksanaan Icon Academy. Habis itu open registrasi Bionix juga di bulan September. Nanti bulan September, nanti di bulan Oktober itu langsung pelaksanaannya si Bionix student ya. Bionix student sama college. Tapi college setelah ini sih, setelah beres Icon Academy udah bisa sih. Oke, ke bawah lagi, Fir. Buat AS Class, dari BPH itu nentuin pelaksanaannya setelah roadshow beres. Jadi setelah roadshow beres, langsung pelaksanaan AS Class. Nanti dari situ baru
dari setelah dilaksanainnya iClass langsung Bionic Student sama college. Terus buat finalnya, final BSL sama BCL itu di bulan November. Di bulan November, minggu ketiga kalau nggak salah. Minggu ketiga ya, Fir? Minggu kedua. Dari minggu kedua itu final sama talk show-nya di minggu ketiga bulan November. Dan dari situ udah bisa buat ini sih penyusunan LPJ SPJ, tapi ini cuman ini doang ya. Timeline yang kita kasih nanti kan bisa fleksibel lagi buat penyusunan LPJ sama SPJ. Oke, gitu aja guys. Ada yang mau ditanyain nggak buat timeline ini? Terutama anak-anak Bionics Icon. Gimana? Rel? Kalau suara aku dengar nggak? Jelas. Tahun lalu itu kan ada pencerdasan roadshow ya. Apakah tahun ini diadakan atau Tadi perasaan udah ada deh. Buat volunteer kan maksudnya? Iya ya, maksudnya pencerdasan volunteer itu, pencerdasan roadshow. Oh iya, tahu udah ada. Oke, kalau udah ada. Oke. Ada lagi nggak, Rel? Aman. Mau tanya dong. Ini Farel tanyanya buat volunteer doang apa yang kalau nggak salah dulu kan staff juga ada nggak sih? Iya itu Nggak ada ya? Digabung Aida. Iya kan sekalian. Sama ini Sekalian. digabung. Ya wis, thank you. Oke, Rel. Ada lagi nggak, guys? Saran juga sih buat divisi-divisi yang bakal apa ya? Bakal sering kontakan, kalian udah bikin ini grup koordinasi. Jadi nanti grup koordinasi ini isinya kalian aja koor sama wakoor dari setiap divisi. Apalagi Bionic sama operasional ya harus udah disiapin juga, soalnya buat nyangkut masalah teknis acara kan. Udah lagi guys? Oh ya, Hasna. Iya dong. Yes class itu baru ya, Bi? Baru. Jadi Itu apa tuh? AS kelas itu kayak gimana apa namanya? Kayak kelas gitu, kelas SI yang diperuntukkan buat anak-anak Bionic student. Jadi mereka itu bisa ngerasain gimana sih berkuliah di Departemen SI. Nah, nanti materi yang dibawainnya itu kayak apa namanya? Kayak konsep SI. Jadi kayak prospek SI ke depan, terus lulusannya jadi apa, kayak gitu-gitu sih. Tapi yang bakal nyampeinnya itu dari dosen SI, kayak gitu. Nah, itu jadi salah satu rangkaian acara Bionic sih. Bionic student, sorry. Kelasnya bareng sama kelas reguler. Enggak. Itu acara terpisah buat si Bionics-nya aja. Oke. Thank you, Be. Oke. Ada lagi guys? Ada yang kurang setuju atau gimana nih buat timeline? Sikat, Ben. Ini kayaknya belum dijelasin deh sama Aji. Masih bingung aja tadi ada yang dari kan ke Bionics itu maksudnya gimana sih pesertanya? Oh iya, jadi niatnya lebih ke penyaluran peserta sih, Ben. Jadi dari Icon Academy pesertanya itu kayak dapat kompensasi lah kalau misalnya lanjut berkompetisi di Bionics College. Kayak gitu, Ben. Oh, Bionic College-nya ini apa temanya apa? Kompetisi apa? Kompetisi, nah itu masih ini sih, masih apa namanya? Kalau misalnya dari yang tahun kemarin kan bisnis IT guys kan. Nah ini itu topiknya nyesuaiin lagi sama si Icon Academy. Oh, Jadi nanti gitu. Jadi
bersinggungan. harapannya kayak kompetisinya buat icon lah. Oh iya, Tapi iya, nggak iya. menutup kemungkinan sih kalau misalnya yang nggak ikut icon juga daftar. Itu terbuka buat umum kok. Oh, jadi strategi supaya masuk bisnis college kan, alumni Icon Academy itu. Iya, Oke, oke, oke. Gue kira apa ya, satu rangkaian gitu, jadi yang lulus dari Icon Academy semuanya harus ini, gue kira gitu. oh, enggak. Oke, oke, Be. Enggak. Guys, mau nanya dulu dong. Bionix sepanjangannya apa? Business and IT Olympiad on Information Systems Expo. Oke. Olympiad. Nggak ada case-nya kan ya? Nggak ada. Ya, takutnya kalau misalkan kayak gitu nanti bingung kan. Soalnya kan kayak biasanya kalau Bionix itu dari namanya emang udah bisnis IT case kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang cuman bisnis IT kayak gitu berarti untuk topik akademi aman sih sejauh ini. Ya. Ada lagi guys? Ini Be, gue mau ini dong Be. Kalau misalkan akademi dilebarin jadi 1 bulan gitu bisa nggak? Tapi ini cuman ini sih Be, lebih ke bukan pelaksanaannya di 4 mingguin atau 1 bulan gitu, tapi lebih ke kayak misalkan kita nge-approach partner itu biar kita lebih luas aja gitu loh. Kita targetnya di bulan itu tuh bebas di week keberapa gitu. Jadi takutnya kalau misalkan spesifik di kayak 3 minggu ternyata ada partnernya cuman bisanya di minggu terakhirnya bulan itu, jadi lebih nggak luas aja gitu sih. Tapi kalau misalkan emang udah paten ya nggak apa-apa, nanti kita usahain cari partner yang bisa. Bentar, coba Fir geser ke icon yang akademik. Ke atas lagi. Sebenarnya ini masih fleksibel sih, Ji. Soalnya kita nentuin timeline-nya doang kan. Soal masalah buat apa namanya? Tanggal pastinya kapan itu baik lagi sih ke iconnya gitu. Oh ya guys, sama ini buat setiap divisi nih, kira-kira kalau misalnya ada yang harus dikerjain dalam jangka waktu selama pengurusan IC, saran aku bikin ini sih, bikin timeline aja buat kalian, biar kalian bisa kayak apa ya, kayak ada milestone gitulah buat apa yang kalian udah kerjain, sama ada target juga. Jadi kalian ada target buat nyelesain kerjaannya kapan, di bulan apa dan kapan kan. Habis itu dari situ jadi bisa ke kontrol aja sih progres dari kalian tuh kayak gimana. Selain dari progres yang ini ya, yang kemarin step meet itu. Ada lagi gak? Udah tahu kan link buat timeline-nya? Udah di-share sama Firda kemarin. Mau lihat ini dong tadi yang virtual tour. Fir. Mana? Open virtual tour. Bulan apa tuh? Setelah Lebaran, Ji. Bulan Mei. Open kan? Aji nanyanya open apa approach? Opening. Open. Openingnya Setelah September. akhir. September. Jadi gini, Be. Ini kemarin gue dapat insight dari Mas Ikhlas juga sih setelah gue meet. Jadi kalau misalkan IC itu ngadain satu acara gitu, kayak buat kick off IC secara keseluruhan gitu, gimana Be? Ya itu sih sebenarnya kalau
kick off-nya itu bisa berupa kayak kita ngadain webinar aja gitu sih dari siapa gitu ngasih materi. Itu tuh sebagai simbolis kalau misalkan ISE itu udah dibuka secara keseluruhan. Jadi untuk kapannya itu saran gue itu sebelum pokoknya duluan siapa lah antara Icon sama Bionix mulainya sebelum acara itu gitu. Biar ada jelasnya aja gitu kapan mulainya. Ide bagus ya itu. Jadi kayak apa ya, opening ceremony gitu nggak sih? Jadi kick off buat keseluruhan rangkaian acara ISE. Ya betul. Soalnya kan kalau misalkan kayak ditanya ISE kapan mulainya, kan pasti jawabannya beda-beda gitu ya antara Bionix tanggal berapa, Icon tanggal berapa kayak gitu. Nah kalau mungkin itu kan jadi kayak ada patokan mulainya dari sekian, tapi nggak cuma di jangka waktu pendek gitu. Ide bagus sih, cuman jadi PR tuh apa ya, ngundang si pematerinya sih. Kan sama si konsepnya sih belum ada bayangan sih kalau itu bakal dipegang sama siapa kan, Icon atau Bionix. Tapi itu bisa jadi ini sih masukan. Thank you banget Ci. Nanti tapi menurut kalian gimana guys? Aku juga bingung sih. Kalau sebenarnya kalau misalkan kalau gua ngelihat ini sebenarnya yang gua tahu juga ini sebenarnya ngelihat lagi ke Comfest gitu sih waktu itu. Kalau di situ tuh cuman ada benar-benar cuman webinar, terus ya paling kita nyiapin moderator gitu sih. Nah untuk moderatornya ya berarti ya kalau misalkan kita nyari moderator juga dari luar, berarti ya untuk biayanya ya mungkin biaya si pemateri sama si itu sih sama si moderatornya gitu. Mungkin aku mau tanya dulu, Ji. Ini kamu kebayangkan kalau misal kayak seminar, webinar dan lain sebagainya kan kemarin spesialisnya kan si Icon. Nah, kalau yang kamu saranin ini tuh emang ntar dari Icon-nya yang kayak bersedia untuk jadi PIC-nya atau kamu menawarkan ntar kita masih diskusiin konsepan ntar bakal dibawa sama siapa? Nah, kalau ini sebenarnya masih ini sih, bukan aku belum kepikiran kalau misalkan itu Icon yang megang sih. Lebih ke keseluruhan aja itu soalnya. Oke, mungkin ntar bisa didiskusiin dulu sih kayak kira-kira kalau dipikir bakalan soalnya kan pastinya akan ada timeline juga nambah waktu lagi kan bisa aja ntar mempengaruhi yang lain juga terus ntar webinar misalkan webinar juga target pasarnya siapa terus maksudnya banyak yang perlu dibahas gitu loh dan kalau emang ntar spesialisnya bukan si Icon otomatis kan kita harus ambil SDM dari setiap divisi juga kan maksudnya perwakilan divisi buat ngebantunya emang perlu dikaji lebih dalam lagi sih kayak Thank you Ji masukannya. Ben tadi resen Ben, kenapa Ben? Enggak. Udah sama Aji sih tadi. Gue mau mention itu juga. Oke, siap. Ada lagi guys? Apa aja sih bebas? Mau nanya apa aja? Ya boleh deh, gue mau ngasih saran. Mungkin inti yang Aji bilang tuh kan kick off kan. Mungkin nggak perlu dikemas kayak webinar juga nggak masalah sebetulnya kalau misalkan kick off-nya ini berupa virtual tour misalkan. Jadi dari awal rangkaian Icon tuh rangkaian ISE itu dari Icon duluan kan. Icon Bionix itu virtual tour udah bisa berjalan gitu. Jadi anak-anak Icon Academy atau yang lain juga bisa ngelihat di Hall of Ice atau virtual tour-nya ISE gitu. Jadi nggak mesti harus webinar sih, menurut gue ya. Cuman sebagai kick off gitu sih. Thank you, Ben. Iya. Ada lagi guys?
Ini kayaknya kita perlu ini sih. Michael, mungkin kita diskusi aja langsung Michael di sini. Nggak apa-apa. Oke, itu. Kan kemarin dari college sudah sempat kayak membuat rencana konsep gitu kan, kasarnya. Nah, kayak kepikiran itu bisnis plan. Nah, kalau bisnis plan itu lebih cocoknya kalau Icon Academy-nya itu startup academy sih kayaknya. Oke. Gitu. Iya sih ya. Tapi gimana Be kalau menurut lo, kalau misalkan itu cuman nyediain cuman buat salah satu akademi doang gitu, nggak tiga-tiganya? Atau dua-duanya kayak gitu? Gimana maksudnya? Ini kan Di Bionic kita rencana ada satu topik akademi kan ada 3 kan. Tapi kalau misalkan college itu, kalau dari yang Michael udah kepikiran itu bisnis plan. Kemana kalau bisnis plan sebenarnya itu lebih cocoknya ngelanjutin akademi dari si startup tadi. Untuk data science sama si software engineering nggak ke cover. Nggak masalah sih kalau kayak gitu, tapi harapannya tapi agak ini juga ya, agak PR buat Bionics juga, soalnya Bionics kan ada student juga kan sama college. Bagi studentnya kan bakal langsung tanggung jawab sama departemen kan. Soalnya hadiahnya juga nggak apa ya. Hadiahnya masih sama kan, maksudnya free pass SNM buat yang studentnya. Sebenarnya kalau dari Icon sendiri masih bisa ini sih kayaknya. Kayak mungkin dari setiap akademinya itu, kalau pengen emang di akhirnya ada bentuk kayak gitu ya, kayak misalnya apa sih itu istilahnya, kayak kompetisi nggak sih bisa dibilang. Nah, cuman jatuhnya kalau kayak gitu nanti apakah selaras sama tujuannya si Icon sendiri itu yang emang niat awalnya tuh pengen cuman ini sih transfer of knowledge gitu. Kenapa Ben? Kalau menurut gue ya, kalau mau digabungin gitu, ini kan startup academy kan, ya udah jadi di Icon Academy ini biarin akademinya gitu untuk startup academy. Ini gue baru kepikiran startup ini yang udah pernah diobrolin sama Aji juga. Nah cuman untuk kompetisinya bisa dilempar ke Bionics, itu berupa startup kompetisi gitu loh. Jadi udah belajar nih startup academy di Icon. Nah pesertanya ini dilempar ke Bionics supaya ikut startup kompetisi gitu. Jadi Icon tetap akademi, Bionics juga tetap kompetisi gitu. Tapi kalau kayak gitu jatuhnya berat banget di Bionics sih Ben. Kalau menurut gua. Ya nggak sih? Dia udah megang 2 yang emang kompetisi kayak gitu, terus harus nyari partner lagi berarti kalau kayak gitu kan secara nggak langsung. Gimana, Da? Mungkin aku mau nanggepin Bene. Bener Ben, yang kamu pikirin itu. Jadi emang Icon itu sebenarnya kita kepikiran di tahun ini itu kalau Bionics student itu dipromosiinnya melalui aku pelan-pelan. Kalau di BSL itu dipromosiinnya tuh melalui IS class. Nah kalau Bionics college itu kayak saling ngebantunya itu ngepromosiin di Icon. Jadi kayak ya sama aja kayak yang udah kamu omongin tadi, di Icon tuh kalian belajar. Nah, buat peserta yang mungkin ingin mengimplementasikan ilmu yang udah didapat di Icon, bisa tuh daftar di Bionics. Jadi sebenarnya nggak terlalu maksa, cuman kayak Bionics tuh sebagai media buat kayak implementasi ilmunya aja kayak gitu. Nah, kalau misal tadi kata Michael cocoknya startup dan lain sebagainya, menurutku karena emang goals-nya itu Icon dijadikan tempat promosi, ya emang idealnya tuh konsepan di Icon Academy itu bakalan relate gitu sama bahasan atau mungkin tema yang akan dibawain di PCL. Jadi emang nanti ke depannya kayak harus diskusi bareng sih. Nah, terus nanggepin Michael, kan tetap kalau nggak salah itu aku bingung ya ini sebenarnya. Mungkin nanti kalian yang punya
pemahaman lebih gitu. Sebenarnya kalau BSL kan dari awal itu udah kayak paten gitu ya, dia ngadain lomba apa sih namanya, kayak ide bisnis kayak gitu. Nah, kalau yang BCL itu aku tuh nggak tahu antara emang udah dipatenin tuh bisnis competition, bisnis IT case, bisnis ya kayak gitu, bisnis case kayak gitu, atau kita tuh bisa ngubah apapun jenis lombanya, tapi itu buat mahasiswa. Itu sih yang aku masih antara iya atau enggak gitu loh. Nah, kalau emang di BCL itu konsepannya kayak yang penting lomba buat mahasiswa, itu bisa sih ntar Bionix sama Icon tuh kayak diskusi, bisa aja ntar lombanya, kalau di Icon bahasnya Startup Academy, ntar lombanya yang di Bionix College bisa aja entah pitching atau kayak yang zaman-zaman 2 tahun yang lalu itu kita ikut Icon yang startup itu. Mungkin kayak gitu sih kalau tanggapan dari aku. Tapi kalau misalnya masalah Bionix udah dipatenin soal apa namanya, dipatenin bisnis case gitu ya, itu enggak sih. Soalnya emang dari tahun kemarin kan baru juga kan si Bionix College ini, dan itu juga emang aku nggak tahu ya pertimbangan kenapa tahun kemarin itu ngadainnya bisnis IT case. Tapi kalau misalnya dilihat dari yang tahun kemarin, nggak paten sih, harus bisnis IT case competition gitu. Soalnya kan emang namanya juga kan Business and IT Olympiad kan. Dan itu juga awalnya itu dari cuman student doang. Olimpiade si student, siswa-siswa SMA tentang bisnis sama IT. Nah, di tahun kemarin itu dipecah jadi 2. Ada business student sama college. Dan college ini emang karena nggak ada ini ya, nggak ada batasan gitu. Jadi lomba yang dibawa ini itu nggak paten si bisnis IT case gitu dah. Oke, berarti mungkin ini bisa jadi insight baru ya buat Michael dan juga teman-teman dari Bionix, khususnya di Bionix College kayak gitu. Oh ya, terus aku mau nanggepin mungkin agak lompat lagi ke awal yang saran dari Aji sama Bene. Untuk yang bikin acara sebagai pembukaan IC itu menurut aku bagus sih idenya, biar nggak bingung juga kalau ada orang yang tanya. Dan dari saran saran si siapa namanya Bene yang mungkin kayak apa namanya, bisa aja openingnya tuh kayak virtual tour-nya udah dibuka. Aku juga kepikiran kayak gitu awalnya. Jadi kayak paling simpel adalah pembukaan virtual tour. Cuman kalau emang kita mau kayak gitu, itu aku balikin lagi ke Icon karena virtual tour kan dipegang sama Icon, itu bakal mempengaruhi timeline. Nah, secara nggak langsung kalau aku nggak tahu ya, menurut aku kalau kita mau pembukaan itu tuh semua rangkaian acaranya berarti belum terlaksana termasuk ke pendaftarannya. Sedangkan pendaftaran pertama itu kalau nggak salah pendaftaran kampus ambasador. Nah, itu di awal Juli, di minggu pertama awal Juni, di minggu pertama Juni. Kalau emang kita mau bikin openingnya virtual tour, otomatis proses pengembangan platform virtual tour sama approach vendor dan sebagainya kayak gitu harus jalan maju banget gitu loh. Soalnya kalau dihitung itu kalau virtual tour itu di minggu pertama Juni itu masih ada sisa sekitar 1, 2, 3, 5 minggu. Jadi secara nggak langsung harus maju 5 minggu gitu di sebelum open registrasi ambasador itu. Itu sih yang bakalan jadi pertimbangan kita untuk pembuatan acara. Oh ya, sorry Fir, kebiasaan cepet. Ya gitu, mungkin nanggepin itu doang sih kalau lihat dari timeline ya. Tapi bagus idenya. Makasih banget masukannya guys. Ada lagi?
Aku mungkin mau tanya tentang ini AS kelas. Kayak kemarin kan udah mulai konsep student kan. Nah, kalau AS kelas ini kan belum pernah dan kayak masih apa ya, masih belum ada constraint atau batasan-batasan gitu. Nah, Ya. aku mau tanya nih, kayak AS kelas itu kelasnya itu kayak kelas kecil, kayak kita kelas cuma 40 orang atau nanti dari semua pendaftar jadi satu kelas itu? Nah, itu sebenarnya kalau masalah teknis aku serahin ke kalian sih. Soalnya kan emang gak ada batasan. Yang pasti itu si kelas ini bakal bisa kayak nampung si pesertanya buat ngerasain gimana sih rasanya kuliah di SI itu. Nah, materi yang bakal dibawain itu kan kayak yang tadi aku udah bilang itu kan. Jadi kalau misalnya masalah apa ya, gimana pelaksanaannya itu aku serahin ke kalian sih. Baik. Terus ini sama kayak kan dari PBH kan mintanya yang AS kan di awal sebelum jadi student kan, kayak buat kenalin. Nah, sedangkan kalau misalnya dibuat kelas kecil, berarti kan pasti kayak banyak kelas atau kayak banyak sesi gitu kan. Nah, itu dari dosennya kayaknya sangat-sangat tidak mendukung deh. Nah, jadi kemarin tuh kayak ada pemikiran kalau lebih baik kayak diletakkan antara sebelum semifinal kayaknya gitu sih. Kayak bukan di awal banget gitu. sebelum final ya. Sebelum final Bionix. Sebelum semifinal. Jadi harus penyisian gitu. Nah, tapi dari kita itu niatnya si AS Class ini jadi apa ya? Jadi sarana buat ngenalin Bionix, ngenalin si Bionix student. Jadi pas di AS Class ini kayak kita juga kan udah dikasih tahu nih SI itu kayak gimana, terus prospek kedepannya apa. Nah, dari situ kan memicu kayak rasa ingin tahu yang lebih tinggi kan. Makanya kita itu iming-imingnya di ASKS itu kayak ada lomba nih, lomba yang kalian itu bisa kesempatan buat dapetin free pass SNM. Jadi niatnya itu awalnya kayak sarana promosi gitu buat si Bionic student gitu, Mike. Kalau misalnya ditaruh di akhir, jadi kayak apa ya? Jadi kayak nggak dapat aja gitu si promosinya. Berarti ASKS ini berarti materinya cuma kayak sebagai promosi ya, nggak ada kayak coaching kan bantu buat semifinal atau gitu nggak berarti ya? Cuma pengenalan aja. Iya betul, buat pengenalan SI sama Bionic student. Oke. Guys, jangan lupa ya saran buat ini yang tadi timeline buat masing-masing divisi biar kalian bisa bisa mantau progres pekerjaan kalian aja sih. Kalian udah mulai nyusun timeline selama kepengurusan IC. Nanti timelinenya disatuin aja di sheet yang sama tapi beda ini apa namanya? Beda sheet ya. Nah, di bawah situ lah pokoknya. Apa itu guys? Nggak tahu aku. Ada lagi guys? Bebas sih mau ngebahas timeline, mau ngebahas job desk, santuy. Kalau nggak ada, kita lanjut ke ini aja kali ya, kontrak kerja. Atau
Ada Aida mau disampaikan lagi? Ada yang mau disampaikan? Kayaknya udah deh, Be. Tadi udah di ujung lidah tapi aku lupa. Jadi entar lupa. Ntar disampaikan. Kayaknya yang lagi ulang tahun banyak pikiran ya guys ya. Senggol terus, Be. Senggol terus. Oke, kalau nggak ada yang lain? Final call? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gitu aja guys buat timeline. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalau belum kepikiran langsung aja tanyain ke grup kabinet atau grup sama BPH ya. Oke, buat timeline udah beres. Buat bahasan selanjutnya itu ada kontrak kerja. Kontrak kerja itu apa? Cika. Oke, mungkin aku minta tolong ke Ibu Sekre. Aku tunggu Ibu Sekre aja deh. Sudah. Oke. Oke, teman-teman. Jadi selanjutnya nih kita bahas terkait kontrak kerja. Sebenarnya apa sih kontrak kerja? Jadi kami dari teman-teman BPH itu kepikiran untuk buat kontrak kerja untuk semua divisi di IC 2022 dengan tujuan emang agar pelaksanaan IC ke depannya itu lebih tertata, lebih teratur juga terkait rapatnya, jumlah quorum di rapatnya ataupun pelaksanaan di IC ke depannya. Nah, mungkin aku coba bahas per babnya. Di sini ada 3 bab doang kalau nggak salah, nggak banyak-banyak. Oke, yang pertama bab 1 terkait rapat dan pertemuan. Jadi setiap rapat atau pertemuan baik kabinet ataupun rapat BPH kabinet, rapat secara keseluruhan IC atau mungkin rapat di setiap divisinya, aku harap tetap berkaca atau tetap kontrak kerja ini dijadiin kayak dasar gitu loh di setiap pelaksanaan IC 2022. Nah, sebagai acuan. Sebagai acuan gitu teman-teman. Nah, untuk rapatnya itu sendiri dimulai dengan toleransi maksimal 10-15 menit dari waktu yang telah direncanakan setelah kuota terpenuhi. Nah, untuk kuotanya itu sendiri mungkin ntar bisa dibaca sendiri ya kalau udah dibagi, tapi secara general aja aku jelasinnya. Setiap rapat minimal harus dihadiri 1 kepala divisi atau wakil kepala divisi. Jadi harus ada perwakilan kabinetnya kayak gitu. Kemudian dihadiri 50% staf ahli dan minimal 75% staf divisi. Jadi ntar dari 2020-nya harus 50% dari keseluruhan total keseluruhan di divisi tersebut, sama kalau 2021-nya juga 75% dari keseluruhan total 2021 di divisi tersebut. Untuk keterlambatannya ditoleransi sampai 10-15 menit. Nah, nanti untuk teman-teman yang terlambat atau melebihi toleransi yang udah dikasih di kontrak kerja ini, pertama ketentuan pasal 1 yang mana untuk toleransi rapat terpenuhi sampai pasal 4 itu berlaku untuk semua rapat dan pertemuan. Dan untuk setiap rapat jumlahnya itu maksimal harus disesuaikan 48 jam sebelum waktu pelaksanaan rapat. Jadi 2 hari sebelum rapat itu kayak quorumnya itu udah ditetapin gitu teman-teman. Kayak misal di Bionix harus minimal 10 anak, di mana 5 anaknya 2021, 5 anaknya 2020 kayak gitu-gitu. Nah, oke, setiap rapat juga sama ini agak bingung ya, Pak. Sama untuk perizinan ya. Yang sesuai sama fungsi dari setiap divisi sih. Misalnya icon kan. Icon ada virtual, terus ada icon akademi. Nah, misalnya
yang harus hadir tuh dari setiap perwakilan itu harus ada gitu. Kayak gitu sih, guys. Itu Iya, balik kayak lagi gitu, ke guys. kalian. Pokoknya itunya harus ditentuin, didiskusiin, bukan kayak disepakati oleh seluruh anggota divisinya sih, untuk quorum di setiap rapatnya. Mungkin kalau misalnya emang si Icon nih mau rapat sama virtual tour doang, ya berarti ya emang yang dipakai acuan ya yang virtual tour gitu, kayak gitu. Nah, terus yang bab kedua ini terkait perizinan. Untuk perizinannya ini selambat-lambatnya 12-24 jam. Jadi kayak 1 hari sebelum rapatnya dimulai. Nah, untuk perizinannya itu sendiri ya berdasarkan hal-hal yang emang tidak kita inginkan atau yang memang terjadi secara tiba-tiba. Nah, perizinannya itu mungkin bisa langsung menghubungi teman-teman divisi atau wakil divisinya. Ntar bisa aja dari staf atau staf ahlinya langsung menghubungin koor atau wakoornya, atau mungkin dari setiap divisi itu mau kayak bikin kebijakan kalau misal izin nih harus langsung laporan di grup besar juga diperbolehkan. Itu kita balikin lagi ke setiap divisinya kayak gitu. Terus untuk yang mendadak-mendadak 10-15 menit, sebenarnya ini lebih fleksibel, kayak misal perizinan terkait keluarga ada yang meninggal atau kecelakaan, kan memang kita nggak bisa menduga ya, kayak tetap di fleksibelin sih kayak gitu. Oke, ini poin 4 udah aku sampaikan, bisa lain personal atau grup. Terus yaitu sama aja yang poin 5 ini, sama aja kayak yang tadi, kesepakatan dari divisinya. Nah, yang bab ketiga ini terkait sanksinya. Nah, tadi kan dibahas terkait toleransi join di Zoom-nya, join rapatnya itu sendiri. Nah, kalau misal melewati ketentuan atau kesepakatan yang di bab 1, ntar terdapat konsekuensi yang emang harus dilakuin ke anak tersebut, harus dilakuin, bisa aja ntar bikin rangkuman progres divisinya setiap minggu, atau ntar dimintain tolong dari publikasi untuk bikin konten TikTok. Kalau nggak salah tahun lalu itu yang nggak bisa nemuin peserta, kalau nggak bisa nge-reach peserta itu jadi talent kayak gitu-gitu, bikin talent di TikTok dan lain sebagainya. Pokok ntar kesepakatan aja sih dari setiap divisinya mungkin ya, atau mungkin ntar kita janjian satu isi juga boleh kayak gitu. Nah, terus perizinan ini bab 2 pasal 2 bab 2 pasal 1 apa ya tadi, ya Allah nggak hafal guys, sorry. Intinya kalau izinnya berapa kali, nanti ada konsekuensi sendiri. Ini kan konsekuensi 1 kali, kalau misalkan dia perizinannya itu kayak nggak sesuai sama bab-bab yang lainnya. Kalau yang poin kedua ini, itu kayak misalkan 4 kali nih udahan. Nah, itu nanti kalian mau ngasih konsekuensinya lebih berat lagi atau gimana, itu terserah kalian. Intinya yang merah-merah ini nanti itu sebenarnya diisi sama divisi masing-masing gitu, kalian nentuin masing-masing gitu. Udah, lanjut ya? Ya, betul sekali Mbak Firda, terima kasih sudah dijelaskan. Oke, terus untuk bab 3 pasal 4 ini, jadi konsekuensi terbesarnya itu kalau misal tiba-tiba dia hilang, kan ya kita tidak tahu ya, angkatan kita ataupun dari 2021-nya itu bakalan ada yang tiba-tiba AFK dari tengah sampai akhir. Ntar konsekuensi terbesarnya yaitu sertifikat kepanitiaannya tidak diturunkan. Nah, untuk alasan sertifikatnya nggak diturunkan, mungkin ntar dari divisi atau kadif sama koor ataupun wakoornya itu bisa kayak laporan aja gitu, nih anak nggak pernah join, nggak pernah rapat, nggak pernah ngerjain, kayak teledor banget tuh, ya bisa aja sertifikatnya nggak diturunkan kayak gitu. Nah, untuk mungkin itu aja sih penutup ya persetujuan. Nah, ini nanti bakalan disampaikan ke ke seluruh staf dan staf ahli, seluruh kabinet pokok seluruh IC 2022 untuk disetujui. Kayak ntar ada kayak mungkin ini bakal ditaruh di welfare atau gimana, kita masih bingung konsepannya. Pokoknya ntar bakal ada perwakilan staf, terus kepala divisi sama antar RB yang bakal
rentetan ini. Nah, dari semua kontrak kerja yang tadi udah aku sebutin dan dibantu ngejelasin sama teman-teman, mungkin ada yang mau ditanggapin atau mungkin kayak ini terlalu nggak masuk akal dia buat dijadiin konsekuensi atau lain sebagainya, mungkin bisa langsung disampaikan kayak gini. Jadi paling nggak koor sama koornya yang nanti setuju dan nggak setuju terkait ini dulu. Gimana? Apa ada yang perlu dibahas? Gimana? Ada yang mau ditanggapin? Mau nambahin dong, Ndak? Tadi kan Boleh. Aku nggak tahu sih, Aida tadi udah sempat mention apa belum. Jadi kan tadi ada di bagian konsekuensi yang bab 3 ini, kayak konsekuensi berupa yang kalian tentuin sendiri ya, di divisi kalian. Nah, nanti kita dari BPH bisa ngekontrolnya itu sebenarnya dari progres divisi kalian. Dan ketika kalian tidak mengisi progres divisi itu, berarti kita juga akan memberikan konsekuensi ke divisi tersebut. Jadi itu konsekuensi yang ngebuat berarti BPH sendiri buat divisi tersebut. Jadi aku minta tolong kalian tolong rajin buat ngisi progres divisi. Kayak ini, aku kemarin tahu nih, Bionix kalau nggak salah ada rapat. Kenapa tidak diisi progres divisinya, Besti? Terus kalau misalkan Icon rapat nih, nanti habis gini katanya mau rapat, tolong diisi progres divisinya. Siapapun divisi di sini tolong banget diisi progres divisinya. Yang aku lihat cuman baru public relation aja. Kemarin rapat langsung ngisi progres divisinya. Jadi di sini nanti aku mau nambahin satu kolom buat ngekontrol anak-anak yang sekiranya ngelakuin kesalahan. Jadi kita bisa kayak ngekontrol di situ sanksi-sanksi yang udah dikasihin ke staffnya atau staff ahlinya itu udah kejalannya apa belum gitu. Jadi tolong banget ini diisi karena kalau aku tahu kalian rapat ternyata kalian tidak mengisi progres divisinya, berarti akan ada sanksi di divisi tersebut gitu ya. Jadi jangan meremehkan progres divisi. Terima kasih. Siap, Mbak Sekrel. Oke, gimana guys? Publi ada juga. Apanya nih yang ada nih? Oh, udah nulis juga si Publi. Nah, gini dong, mantep guys. Lihatnya kan enak gitu. Kok rajin gini. Oh, emang rajin banget ya Publi. Bagus. Bagus. Oke guys, jadi mungkin disclaimer juga ntar bakalan dari BPH bakal kasih surprise entah dari kerajinan kalian tuh akan membuahkan hasil ya teman-teman. Siapa tahu nih kalian rajin terus BPH baik hati ngasih something gitu, ngasih apresiasi. Mungkin bisa aja ntar gajinya turun paling cepet. Nah, sampai tahu kan ya. Jadi tolong menjadi panitia IC yang rajin gitu ya teman-teman. Oke, terkait kontrak kerjanya, apakah ada yang perlu direvisi nih dari teman-teman? Karena itu kan dari POV BPH ya. Siapa tahu dari koor ada yang mau ditambahin atau mau dikurangin gitu ya. Boleh. Mau tanya, ini berarti nanti ditandatangani setelah udah oprek staff atau gimana ya? Ya. Sudah oprek staff. Jadi aku sebenarnya aku agak kepikiran ini, Fir. Gimana? Gimana sih? Ini tuh baru ada tahun ini apa gimana guys? Ya. Ya, baru ada tahun ini. Sebenarnya aku ada ya gimana sih? Sebenarnya aku sempat kepikiran kayak apa ya, mungkin ntar buat bener-bener ngeikat teman-teman entah divis, teman-teman staf ahli atau staf biasa, itu aku ada kepikiran buat teman-teman divisi itu kayak ya bikin kontrak gitu loh sama teman-teman sama divisinya, biar kayak ini kamu udah janji loh di awal nggak bakal ninggalin Icon selama berapa bulan ke depan kayak gitu. Sebenarnya kontrak kerja ini biar kayak jadi patokan kita gitu loh, apakah kita akan ngasih sertif atau enggak. Dan jadi sifatnya si sertifnya tuh kayak lebih sakral aja karena emang udah disesuaikan sama standar dari kontrak kerja kayak gitu. Gitu. Lanjut Ji. Nggak jadi. Oke.
ini Bapak sebenarnya. Ini dari Sekre ataupun Bendahara, ada yang mau disampaikan juga terkait ini? Atau mungkin kan tadi secara nggak langsung nih Ibu Firdaus sudah sedikit menyenggol tugas dari Sekre yang dikaitkan dengan kontrak kerja nih ya. Nah, dari Bapak Bendahara, apakah ada yang mau disangkut, disambung-sambungin sama kontrak kerja terkait tugas dari Bendahara? Gak ada sih, Del. Baru bangun tidur ya Allah suaranya. Baru bangun banget ini mah. Suaranya bangun tidur banget ya, Wak. Kayak gitu. Oke, nggak apa-apa deh. Oke. Sejauh ini gimana? Apakah dari koordinatornya udah kayak setuju gitu? Overall dari kontrak kerjanya. Raise hand kalau reaction, kalau emang overall kayak aku setuju aja deh guys, kayak gitu mungkin bisa langsung raise hand gitu guys. Ya, yang setuju raise hand aja. Atau reaction apapun deh. Oke. Agak Benedictus nih. Kalau pencet. Parah Pupi banget. banget nih kontrak kerja nih, pupi banget emang kagak jelas ngapain kasih kontrak kerja. Ya nggak apa-apa. Tadi udah banyak yang reaction belum? Nggak ada ya? 5 total 5 tadi. Oke, lumayan lah ya guys, ditambah BPH 4 udah 9, udah separuh sendiri. Oke, bagus. Nggak ada. Iya, BPH tanpa reaction udah setuju. Oke. Mungkin cukup sekian tuh terkait penjelasan kontrak kerjanya, nanti bisa dibaca lagi karena mungkin tadi penjelasan dari aku agak belibet atau kagak jelas, bisa dibaca lagi. Ntar bisa langsung didiskusikan di kabinet sebelum kita punya staff dan lain sebagainya kayak gitu guys. Mungkin cukup sekian, aku balikin ke Mr. Arby. Oke guys, jadi buat yang kontrak kerja ini, buat yang kontrak kerja tadi, kalian coba baca-baca lagi. Kalau misalnya ada yang baru kelihatan nih, kayak ada yang kurang serak atau apa, nanti langsung di grup kabinet aja guys, biar semuanya bisa langsung tahu dan bisa langsung diambil keputusan juga gimana nih. Kayak gitu. Terus nanti buat setelah dibaca nanti kita kasih waktu berapa lama ya, Dek, buat ini setujuin ini kontrak kerja? Kayaknya kalau cuman baca doang hari ini bisa sih, ntar malam lah boleh, ntar mau dan enggak. BTW guys, mungkin aku disclaimer lagi, timeline yang mepet-mepet itu sebenarnya saran dari saya karena saya tidak mau kalian ada menganggur, jadi aku padetin. Jadi mohon maaf ya teman-teman, minta maaf dari awal kayak gitu. Ntar malam DB aman. Malam ya. Nanti dari nanti malam kalian udah ini gimana Ben? Mau nanya, tapi timeline itu masih belum fix apa gimana? Masih bisa berubah atau emang kita harus ini yang itu terus? Kayak tadi pengen nambahin sih, kayak buat Icon Academy pelaksanaannya. Kalau ngelihat di timeline kan cuman 2 minggu kan, berarti asumsinya paralel kan, 3 akademi. Nah mungkin nggak tahu nanti perkembangan bersama partnernya gimana, mungkin kalau bisa jadi ada perubahan kan kita nggak tahu. Terus gimana tuh tanggapannya? Nah buat dari BPH sendiri itu udah sebisa mungkin harus udah ini sih Ben, tapi kan kita cuma ngasih rentang waktu doang kan, jadi buat pastiin pelaksananya kapan dan gimana itu sebenarnya kita serahin ke kalian sih, Icon. Kira-kira visible-nya kapan buat dijalanin atau dan lain sebagainya gitu. Gimana Ben? Kalau misal pada akhirnya mungkin melebihi dari rentang waktu yang ditentukan. Nah, kalau itu kasusnya kalau misalnya ini ya masalah partner ya. Ya masalah partner, terus akademi kan kalau kemarin rencananya data science akademi kan belum bludak kan pendaftarannya. Ya kita antisipasi aja buatnya per batch gitu sekarang. Ya antara ngambil resource sebanyak-banyaknya, sumber daya sebanyak-banyaknya, atau ngasih span waktu gitu loh. Ya. Kok kayak gitu ya? Wah ini harus dibahas di
limit terpisah sih Ben, buat si Icon. Kalau misalnya kasusnya kayak gitu ya. Oke, kalau gitu. Ya udah, nanti kita obrolin aja, Be. Ya paling itu sih, ngasih gambaran doang sih. Takutnya emang terlalu mepet. Dan kalau evaluasi tahun lalu kan gitu kan. Sama sekarang apalagi ada 3 akademi juga gitu. Iya. Dari situ ini sih, karena emang niatnya emang apa namanya, jalannya paralel sama ya Allah. Putus ya di internetnya. Nolak nih sih, nge-freeze. Mati lampu jangan-jangan. Ini mati lampu deh. Yo alih deh. Mana? RB-nya kepental. Oke, ini Mbak Siva versi 2. Oke, guys. Jadi gini, mungkin ntar aku sebenarnya mohon maaf pada Ibu Sekretaris mengingatkan beban hidupnya juga. Ntar bakalan dicek dari jadwal kesibukan masing-masing divisi untuk nentuin jadwal kabinetnya. Jadi biar kayak ada rapat rutinnya gitu. Terus ntar kalau udah ada, jadi buat teman-teman yang mungkin belum mengisi, mohon disegerakan mengisi ya, biar enak juga ntar ngebantu Firdanya. Terus ntar kalau buat divisinya ditentuin sendiri rapatnya, disesuaikan ntar kalau udah ada staff. Terus kalau misal kayak tadi nih Icon ada bahasan terkait timeline-nya atau apa gitu, bisa langsung ngehubungin, dipakai aja tuh grup antar BPH-nya itu, koor sama BPH, tiba-tiba ngajak rapat, boleh banget sih kayak ditawarin gitu ke kita, biar kalau yang rapat-rapat kayak gitu fleksibel aja tuh. Udah sih, RAB-nya dicicil. Nah iya, RAB-nya dicicil ya teman. Mungkin buat Icon sama Bionix, mungkin aku mau tanya dulu deh, buat Icon sama Bionix itu untuk penyusunan RAB-nya ntar tuh bakal kayak ngajak divisi-divisi lain buat meet gitu nggak? Atau mungkin kalian ada nge-agendain buat meet bareng sama divisi lain yang mungkin kalian perluin gitu nggak? Siapa dulu nih? Tadi Bene sama Aji udah on cam, on mic. Kalau dari Icon sih sejauh ini kayaknya nggak terlalu banyak ngelibatin ini sinyal aku apa gimana ya guys? Enggak. Kayaknya Keputih lagi down guys. Apa? Apa Ben? Ini Keputih lagi mati nggak sih? Hah? Keputih? Enggak. Halo. Oh ya, gimana Ji? Oke, kalau misalkan Icon sebenarnya paling beberapa divisi yang sejauh ini aku kepikiran ada hubungan itu web dev, terus mungkin kayak operasional ya, terus BPH. Nggak tahu sih kalau misalkan gini guys, gue pengen tanya deh, gue soalnya nggak tahu ya. Kayak misalkan kita ngatur anggaran kayak gitu, emang perlu ngobrol sama BPH bendahara atau sponsor, atau emang kayak kita nge-propose aja dulu gitu, ini kita aja. Ini di aku kayak putus-putus gitu loh guys, hilang. Nggak tahu ini sinyal, tapi kayaknya aku nangkep pertanyaan kamu ya Ji. Aku ituin lagi deh. Kamu tanya kalau penyusunan RAB itu harus diskusi sama BPH atau enggak gitu kan intinya? Kayak gini sih, waktu kita ngebuatnya itu kan tadi kata kamu kan ada diskusi gitu, ya kan? Nah kalau misalkan itu sebenarnya perlu diskusi sama BPH sama sponsor juga apa enggak, karena kan butuh dana kayak gitu. Nah apa kayak kita benar-benar ngebuat yang kita pengen ajuin, terus kita tinggal buat beberapa plan yang kayak basic, terus ideal sama wish kayak gitu. Oke.
mungkin aku bantu jawab dikit. Jadi sebenarnya kemarin tuh dari Michael tuh ada kepikiran buat meet sama seluruh divisi yang terkait sama pelaksanaan Bionics kan. Nah, cuman aku di sini mau negesin lagi, kalau untuk RAB itu secara nggak langsung Icon sama Bionics itu kayak si acaranya gitu loh teman-teman. Jadi ya udah ntar RAB yang kalian bikin ya terkait pelaksanaan acara. Misal nih, kalau Bionics ada buat reward-nya, terus kalau Icon, iya emang on mic, loh tak kira of everyone, sorry. Terus kedua, kalau misal Icon itu lebih kayak mungkin fee pemateri, terus mungkin feedback ke pemateri, atau misal ngasih hadiah selama pelaksanaan acara kayak gitu-gitu. Nah, kalau harus bahas sama divisi sama sponsor atau BPH, menurut aku nggak perlu sih. Jadi kayak ya udah kamu rancang aja kira-kira pengeluaran kamu itu buat apa aja kayak gitu loh. Terkait pelaksanaan acara aja gitu. Nah, kalau dari divisi lain, mungkin aku juga ngejelasin buat divisi lain kayak operasional, terus apa ya, mungkin admin, itu sih yang berhubungan. Ya kayak gitu-gitu, operasional, admin kayak gitu. Mungkin nanti kan kalian bisa aja dihubungin tuh sama si divisi Bionics atau Icon toh. Nah, ntar kalian udah tahu nih kalian bakal membantu mereka di kegiatan apa. Nah, di kegiatan tersebut tuh kira-kira job desk-nya kayak apa. Jadi nanti bisa langsung bikin RAB-nya gitu loh. Jadi buat teman-teman Icon sama Bionics, sepemikiran kalian aja sih kayak gitu. Ntar baru bendahara mungkin bakalan kayak fiksasi gitu, kayak tanya ini buat apa dan lain sebagainya kayak gitu-gitu sih. Nggak perlu sampai diskusi sama sponsor. Kalau sponsor mungkin aku spill kebutuhannya ya paling cuma pembuatan proposal, terus apa ya? Ya pembuatan proposal doang sih kalau sponsor, kalau setahu aku ya. Gitu. Menjawab nggak ya? Agak belibet ya? Gimana, Ji? Masuk. Oke, udah. Terus, oke. Icon aman ya? Bionics deh. Ya, tadi aku nyuruh, lupa. Yes. Iya, sama sih udah kejawab juga. Sama kayak RB. Kayak Aji juga. Nah, mungkin nambahin lagi, makanya kenapa kita kayak nyuruh kalian fokus di pelaksanaan atau konsepan umum acaranya. Soalnya kan RAB tentunya kan ngikutin tuh ntar agendanya tuh kayak apa aja gitu. Makanya sekarang dicoba di konsep dulu acaranya kayak gimana, terus ntar sekalian aja kira-kira dari setiap rangkaian acara yang kamu lakuin itu butuh divisi apa aja. Nah, ntar kamu coba hubungin divisi tersebut biar divisi tersebut tuh ada gambaran juga buat bikin RAB-nya atau mungkin job desk ke depannya kayak gitu. Buat kalian cuman fokus di acara sama pembuatan RAB di acaranya kayak gitu aja sih. Oke, balikin lagi ke RB yang tadi sudah. Gimana? Tadi Bene masih udah jawab belum? Ya, paling nanti kita ngobrol lagi ya BPH Icon. Oke, boleh. Sorry Ben, tadi DC. Iya, nggak apa-apa. Aman. Lagi guys. Guys, mau ngasih info aja kalau misalkan nanti kalau BPH apa ya, kayak setuju mungkin atau gimana tentang konsep kick off-nya pakai webinar nih, kalau misalkan jadi pakai webinar, resource-nya dari Icon yang konsep sebenarnya nggak apa-apa ya, tinggal gimana ada duitnya aja enggak. Atau kalau misalkan kita nggak mau mewah-mewah juga, dari dosen nggak apa-apa materinya. Oke. Aman guys. Nanti kita bisa bahas di meet terpisah ya guys. Udah lagi? Ini rapat kabinet nanti seterusnya jam segini? Enggak. Fleksibel. Belum ditentuin sih.
rapat rutinnya kapan? Iya, gara-gara malamnya ada AKH sih. Jadi makanya di pagi. Apa kabar HMSI, Ben? Nanti malam kan? Wih, kalau AKH bolos gitu nggak apa sih? Nggak tahu ya. Enggak, cowok kan. Kan kita besok mau ke sama Ilet jam 8 malam rencananya. Emang besok ada juga ya? Ada juga, cowok. Anjoy. 2 minggu ini dia. Gue taunya hari ini doang, anjir. Acara departemen. Ben, emang acara IA itu? Apa kabarnya sih? Tulul, Bene. Sumpah, Ben. Ada lagi gak, guys? Kalau nggak ada, bisa dicukupin aja. Countdown ya guys, dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jangan di ya, Be. Nanti oper ke gua sama Bionix mau ngobrol. Aman. Oke guys, karena bahasan kita udah beres, jadi tadi saran-sarannya bisa didiskusin lagi sama divisi kalian, koor ataupun staf ahli, sama ditunggu ya buat kesepakatan dari kontrak kerjanya. Kalau misalnya ada apa-apa, ada yang nggak setuju atau masih kurang serak atau ada yang mau ditanyain, kalian langsung tanyain ke grup kabinet aja. Kalau misalnya ada yang berhubungan teknis berkaitan sama divisi kalian bisa ke grup kabinet ataupun kalian juga bisa nanya di grup yang sama BPH. Oke. Makasih banyak buat udah datang. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Semoga yang lagi sakit cepat diberi kesembuhan dan kepulihan. Semoga juga apa yang udah kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat kita ke depannya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Sorry. Oke, udah gitu aja sih guys. Makasih banyak buat datang. Nanti kalau ada apa-apa tinggal ini. Dokumentasi ya? Ayo guys, yang bisa dokumentasi. Ya, ayo guys. Jadi setiap rapat harus ada dokumentasinya guys buat dimasukin ke notifikasi. Tadi dokum apa ya, Da?